Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas materi IPS di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Materi IPS yang akan kita bahas adalah tentang karakteristik ruang atau bentang alam yang ada di Indonesia. Materi yang akan kita bahas hari ini yang pertama ada pengertian dari karakteristik ruang. Yang kedua, jenis-jenis dari karakteristik ruang. Yang ketiga, upaya pelestarian pangan. Dan yang keempat nanti ada tugas di akhir materi pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini yaitu diharapkan setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian mampu mengidentifikasi karakteristik dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian diharapkan mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Selanjutnya kita bahas pengertian dari karakteristik ruang. Karakteristik ruang adalah ciri-ciri khusus dari suatu ruang yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Nah, anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang pengenalan tanaman padi dan bagaimana budidaya dari tanaman padi. Tahukah kalian bahwa tanaman padi itu masuk ke dalam sumber daya alam pertanian? Yang sekarang akan kita bahas adalah pertanian ini masuk ke dalam bentang alam yang mana ya? Apakah dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Karakteristik ruang yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang datar yang memiliki ketinggian sekitar 300 sampai 600 mdpl. mdpl itu apa sih? Jadi ketinggiannya sekitar 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, dataran tinggi ini terdapat di daerah pegunungan sehingga memiliki udara yang relatif sejuk. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Bukit Tinggi. Yang ketiga adalah sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi itu. Contohnya berupa tanaman teh, kopi, coklat, tanaman sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, dataran tinggi banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata, tempat peristirahatan, permukiman warga, usaha perkebunan, dan usaha peternakan. Nah, yang terakhir, sebagian besar mata pencaharian penduduk tinggal di dataran tinggi adalah berkebun dan beternak. Karakteristik ruang yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi datar yang memiliki ketinggian sekitar 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut.
Biasanya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Misalnya dataran rendah di sepanjang pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Karena keadaannya yang landai atau datar, banyak penduduk yang hidup di daerah ini. Kemudian sumber daya alam yang tersedia di dataran rendah, contohnya yaitu padi. Padi adalah jenis tanaman pertanian. Kemudian ada kelapa, tebu, dan lain-lain. Jadi sebagian besar sumber daya alam yang terdapat di dataran rendah itu sumber daya alam dari sektor pertanian. Selanjutnya, dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman warga, lahan pertanian, peternakan, kawasan industri, dan kawasan perkantoran. Dan yang terakhir, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pekerja kantoran, pekerja pabrik atau buruh. Karakteristik ruang yang terakhir adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut atau daerah pertemuan antara daratan dan lautan. Contoh dari pantai yaitu ada Pantai Kuta, Pantai Parangtritis, Pantai Kenjeran, dan lain-lain. Nah, tahukah kalian pantai itu ada yang landai dan ada yang curam. Banyak pantai yang landai memiliki pemandangan indah sehingga dapat dijadikan sebagai objek wisata. Kemudian, daerah pantai itu memiliki udara yang relatif panas. Sumber daya alam yang banyak tersedia di pantai yaitu kelapa, terumbu karang, berbagai jenis ikan, rumput laut, dan lain-lain. Banyak masyarakat yang memanfaatkan daerah pantai sebagai tempat permukiman, objek wisata, kemudian dimanfaatkan untuk tambak garam, perkebunan kelapa, pertanian pasang surut, dan pengembangan kerajinan khas pantai. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai nelayan. Materi selanjutnya yaitu upaya pelestarian tanaman pangan. Nah, tahukah kalian jenis tanaman apa saja yang termasuk tanaman pangan? Ya, salah satunya adalah tanaman padi. Upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tanaman padi, salah satunya yaitu menjaga ketersediaan bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga kualitas dan kuantitas lahan pertanian. Jangan sampai lahan pertanian digunakan untuk keperluan lain, seperti mendirikan bangunan tinggi. Bangunan tinggi pada saat musim hujan tidak dapat menyerap air, berbeda halnya dengan pohon. Ketiga, kita dapat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Keempat, menjaga kelancaran saluran irigasi atau pengairan sawah. Kelima, penggunaan beras sesuai kebutuhan. Jumlah penduduk yang terus meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap beras. Dan yang terakhir, penganekaragaman pangan, sehingga konsumsi beras dapat dikurangi. Bisa kita makan seperti singkong, jenis ubi-ubian, sehingga tanaman pangan seperti padi dapat terjaga kelestariannya. Materi yang tadi, apakah kalian sudah paham? Baik.
Untuk materi pembahasan hari ini bisa kalian catat di buku tulis IPS ya, untuk memudahkan kalian dalam belajar dan pengerjaan tugas. Nah, sekarang bisa kalian kerjakan tugas yang ada di buku paket kalian halaman 6. Tugas dapat dikerjakan di buku tulis IPS. Tulis tugas dengan menggunakan tabel beserta keterangan jawaban secara lengkap dan jelas. Kemudian kumpulkan tugas melalui Google Classroom. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian. Selamat pagi, Tuhan memberkati.